Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Guru Angel ya. Bu Guru berharap anak-anak semuanya selalu sehat. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Cuci tangan yang rajin, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Supaya kondisi tubuhnya anak-anak tetap sehat dan kuat. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar tema 3, benda di sekitarku. Nah, kita akan belajar subtema yang ketiga, yaitu tentang perubahan wujud benda. Di subtema 2, anak-anak sudah belajar tentang 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Anak-anak pun juga sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya dan juga sifat-sifatnya. Untuk hari ini, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Dari benda padat menjadi cair, dari benda cair menjadi padat, dari benda padat menjadi gas, dan sebaliknya. Nah, Bu Guru berharap anak-anak mendengarkan dan menyimak video ini sampai selesai, supaya anak-anak bisa mengerti. Ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, ini ada tulisan menguap, mengembun, mengkristal, menyublim, membeku, dan mencair. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Oke, yang pertama kita akan belajar tentang mencair. Apa ya yang dimaksud mencair? Ya, nah di sini ada gambar ya. Anak-anak perhatikan gambar ini baik-baik. Ini adalah gambar lilin. Apakah anak-anak pernah melihat lilin? Apakah anak-anak pernah menyalakan sumbu lilin? Iya. Nah, ketika kita menyalakan lilin sumbunya, maka lama-kelamaan lilin ini dia akan mencair sampai habis. Ya. Oke. Nah, lilin ini sebelum dinyalakan dia ini adalah benda padat. Nah, ketika dinyalakan sumbunya, lama-kelamaan dia akan mencair. Ya. Oke. Nah, kira-kira apa ya itu mencair? Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini kita membaca teks wacana bersama-sama ya. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Nah, ini Lani. Dia sedang membeli es krim. Anak-anak pasti pernah membeli es krim kan? Nah, ketika beberapa saat, ketika kita membuka bungkusan es krim, dan ketika beberapa saat, pasti es krim ini akan mencair. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, sekarang contoh yang berikut. Anak-anak melihat es batu. Nah, es batu ini itu awalnya dia itu benda padat. Ketika kita mengeluarkan dari kulkas, dia benda padat. Kenapa? Karena kita bisa memegangnya. Tapi lama-kelamaan dia itu akan mencair. Ya? Oke? Oke. Pernah melihat es batu kan? Pernah melihat dia mencair kan? Oke. Nah, contoh berikut. Ini adalah coklat. Anak-anak pernah makan coklat?
Nah, begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Meleleh itu sama artinya juga dengan mencair. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Ya, lalu lilin. Kita kembali lagi ke lilin yang tadi. Nah, lilin kenapa dia bisa mencair? Kenapa dia bisa meleleh? Karena dia terkena panas dari sumbunya. Ya, kalau tanpa terkena panas dia tidak akan mungkin meleleh. Tapi karena terkena panas dia meleleh. Oke. Kemudian es krim. Ya, mengapa? Karena es krim ini kalau dibiarkan di tempat terbuka, dia pasti akan meleleh. Lalu es batu. Kenapa es batu ini berubah menjadi air? Kenapa dia mencair? Iya, karena ketika kita membiarkan dia di tempat terbuka atau terkena panas, dia akan mencair. Nah, sama seperti coklat ini ya, dia ini lama-kelamaan akan mencair karena terkena panas tangan manusia atau karena dibiarkan di tempat terbuka dan juga terkena matahari, dia pun akan mencair. Oke. Ya. Nah, jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar dan meleleh menjadi cair. Nah, kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan mencair? Nah, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Ya, sekali lagi. Jadi, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Anak-anak ingat tadi lilin. Lilin itu benda padat. Tapi karena terkena panas, dia menjadi meleleh. Ya, berarti dari padat ke cair disebut mencair. Lalu kemudian es batu. Es batu itu dia benda padat. Tapi ketika dibiarkan di tangan yang terbuka, itu lama-kelamaan dia akan mencair. Maka disebut dari padat ke cair menjadi disebut mencair. Ya, jadi anak-anak, mencair adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Anak-anak bisa menuliskan ini di buku tulis. Ya, supaya bisa diingat. Nah, kemudian apa yang dimaksud membeku? Nah, anak-anak perhatikan, ini contoh gelas yang berisi air. Kemudian air ini kita masukkan ke dalam freezer. Freezer itu kulkas ya. Ya. Kita masukkan, kemudian kita biarkan beberapa saat atau bisa juga beberapa jam. Ya, kita biarkan dia. Nah, ketika kita mengeluarkannya lagi, maka dia itu akan berubah wujud menjadi padat. Padat, kenapa padat? Karena kita sudah bisa memegang es batunya. Sedangkan tadi dia kan air. Air itu kan cair, kita tidak bisa memegangnya. Ya. Jadi, membeku itu adalah perubahan dari benda cair menjadi padat. Oke? Nah, misalnya tadi coklat. Coklat ketika dia sudah mencair, kita menaruh lagi di freezer, maka lama-kelamaan dia akan kembali membeku. Ya? Ya. Jadi anak-anak, perubahan wujud benda cair menjadi padat disebut membeku. Ya. Ya.
Membeku adalah perubahan wujud cair ke padat. Anak-anak pun juga menuliskan ini di buku tulis agar bisa mengingatnya dengan baik. Ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak buka buku latihan, buka buku halaman 120. Nah, apakah yang dimaksud mencair? Anak-anak tulis di sini, mencair adalah dan seterusnya. Kemudian nomor 2, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Pernah nggak melihat proses mencair lainnya? Selain es batu, selain coklat, selain lilin. Pernah nggak melihat proses mencair lainnya? Kemudian nomor 3, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh perubahan dari benda padat menjadi cair itu apa saja? Tulis di sini. Nomor 4, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Dijawab di sini. Lalu nomor 5, ini ditulis di buku tulis ya. Apa itu membeku? Nah, anak tulis membeku adalah bla 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 bla. Ditulis jawabannya di buku tulis. Lalu berikan contoh proses membeku dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, contoh benda-benda padat yang benda-benda cair ya, benda-benda cair yang bisa berubah menjadi padat itu apa saja? Ya, berikan satu contoh di sini. Bisa dimengerti ini? Ya, selanjutnya anak-anak melakukan percobaannya. Nah, ini maksudnya supaya anak-anak lebih mengerti lagi. Ya. Nah, anak-anak menyiapkan 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Kemudian anak-anak menyiapkan es batu, coklat, mentega, dan kapur. Ya. Nah, ini maksudnya nanti anak-anak memasukkan es batu, masukkan ke dalam gelas, mentega dimasukkan ke dalam gelas, coklat dimasukkan ke dalam gelas, dan kapur dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ketika sudah dimasukkan semua, anak-anak meletakkan semua gelas itu di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari. Ya, nanti anak-anak perhatikan apa yang akan terjadi dengan es batu, dengan coklat, dengan kapur, dan dengan mentega. Apakah mereka mengalami perubahan atau tidak? Ya. Nah, setelah itu tuliskan latihan keduanya, tuliskan hasil pengamatanmu. Ya, kayak tadi misalnya es batu itu kalau dibiarkan di tempat terbuka, apa yang akan terjadi dengannya? Coklat kalau dibiarkan di tempat terbuka yang terkena sinar matahari, apa yang akan terjadi? Mentega kalau terkena panas matahari, apa yang akan terjadi? Dan kapur kalau terkena panas matahari, apa yang akan terjadi dengannya? Apakah dia mengalami perubahan atau tidak? Nah, Bu Guru kasih satu contoh. Nah, hasil pengamatanku. Jadi hasil pengamatanku, es batu akan mencair jika ditaruh di ruangan terbuka atau terkena panas. Kemudian yang kedua, anak-anak coba menjawabnya sendiri. Kalau ini sudah es batu, sekarang anak-anak mungkin coklat. Apa yang akan terjadi dengan coklat? Kemudian, apa yang akan terjadi dengan mentega? Anak-anak menuliskannya di kolom hasil pengamatanku. Bisa dimengerti ini? Nah, setelah itu kesimpulanku. Nah, di kesimpulanku ini Bu Guru bantu ya.
Jadi nanti anak-anak bisa menuliskan kesimpulanku, es batu, mentega, coklat berubah wujud dari padat menjadi cair. Perubahan padat menjadi cair disebut mencair. Jadi sekali lagi, ketika anak-anak melakukan pengamatan, melakukan percobaan, anak-anak melihat apa yang terjadi pada mentega, apa yang terjadi pada mentega, apa yang terjadi pada kapur, apakah kapur ini dia mengalami perubahan menjadi cair atau tidak, lalu coklat, lalu es batu. Nah, es batu ini Bu Guru sudah berikan, Bu Guru sudah jawab di sini. Ya, nanti anak-anak meneruskan nomor 2 ini misalnya coklat, nomor 3 ini misalnya mentega, nanti tambah lagi yang keempat misalnya kapur. Nah, setelah itu tulis kesimpulanku. Oke? Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Nah, latihan 2 itu ada di buku halaman 123. Ya. Latihan 2 ada di buku halaman 123. Bu Guru tulis aja di sini. Buku halaman 123. Oke? Nah, berikutnya, jika anak-anak masih bingung, bisa langsung menghubungi Bu Guru. Oke? Oke, selamat belajar, selamat melakukan percobaan, dan terima kasih.